Salam anti korupsi. Tidak bosan-bosannya kita berbicara dan menganalisis mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita. Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu perlu peran serta bagi kita, yaitu masyarakat, untuk bisa selalu bersuara untuk melawan korupsi, untuk menganalisis kasus korupsi, bahkan menyuarakan suara-suara perlawanan anti korupsi. Sekaligus saya mendedikasikan channel ini untuk pencerdasan kepada masyarakat melalui ilmu-ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki sebagai penyidik KPK ataupun sebagai ketua wadah pegawai KPK. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai OTT yang kemarin dilakukan oleh KPK. Ada beberapa yang menarik fenomenanya. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai ditetapkannya tersangka orang-orang dekat dari pelaku utama korupsi, ya, yaitu kepala daerah ataupun kemarin ada hakim juga, ya. Nah, mengapa akhirnya orang-orang dekat itu juga ditetapkan sebagai tersangka? Kemudian yang kedua, mengapa para pelaku tindak pidana korupsi, ya, pelaku utamanya jelas itu menggunakan orang-orang dekat? Untuk yang pertama, jawabannya jelas. Tindak pidana korupsi itu juga ada di KUHP, ya. Jadi mereka yang turut serta, mereka yang membantu gitu kan, walaupun bukan pelaku utama, itu juga bisa dipidanakan, ya. Kita tahu pasal 55 ayat 1, ya. Bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun dari sisi dia itu bukan penyelenggara negara, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya kewenangan, apalagi jabatan, tetapi dia itu bisa dikenakan juga pasal tindak pidana korupsi karena membantu perbuatan tindak pidana korupsi, hitungannya tetap korupsi dan itu diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, mengenai mengapa sih para pelaku tindak pidana korupsi dari unsur penyelenggara negara atau aktor utama pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan orang-orang dekat. Kita tentu memahami karakteristik korupsi itu adalah kejahatan kerah putih. Dilakukan oleh orang-orang intelektual, dilakukan oleh orang-orang pintar, sehingga mereka maunya bermain bersih. Gak mau bermain kasar, ya, meminta secara langsung atau menerima uang secara langsung. Itulah sebabnya ketika OTT kan banyak juga yang membantah, oh, saya tidak menerima uangnya kok. Ketika saya ditangkap oleh penyidik atau penyelidik KPK, itu saya sedang ada di rumah gitu. Loh, uang itu kan diterima oleh ajudan saya, uang itu kan diterima oleh saudara saya yang saya tidak ada kaitannya gitu kan. Saya tidak pernah memerintahkan kok. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya ada sebuah pola baru, ya, bahwa mereka berusaha untuk menggunakan orang-orang yang dekat dengan mereka, ya, yaitu untuk pertama menyamarkan, ya, kejahatan mereka agar tetap terselubung, agar tetap tidak diketahui oleh orang banyak, agar tetap tersamarkan. Artinya bahwa ya hanya sedikit orang saja yang tahu. Nah, konsekuensinya yang kedua, ketika hanya
sedikit orang yang tahu, maka kegiatan ini akan semakin rahasia. Dan oleh karena itulah maka kemudian karena semakin rahasia, sebabnya akan sulit untuk dibongkar oleh penyidik atau penyelidik yang sedang menangani kasus mereka. Nah, mereka tidak ingin ada orang lain yang istilahnya comel lah, membocorkan lah, jadi whistleblower lah gitu ya. Jadi walaupun mereka melakukan korupsi, tetapi mereka ketakutan juga gitu kan. Itulah sebabnya mereka menggunakan orang-orang atau kerabat ataupun orang lain yang bagi mereka itu bisa dipercaya. Sebab melakukan tindak pidana korupsi, kalau orang itu tidak dipercaya, itu akan sangat sulit bagi para koruptor untuk bisa melakukan tindak pidana korupsinya. Termasuk juga bagi orang-orang yang mau memberikan suap gitu kan. Nanti ternyata penipu gitu kan. Bukan orang yang dipercaya oleh misalnya bupati, wali kota gitu kan. Ataupun yang lainnya gitu. Dan para pelaku juga memahami tidak ada kehormatan di antara para penjahat. Sebab jangan sampai nanti disuruh ngambil uang 2 miliar yang kembali ke dia 1 miliar gitu kan, karena diembat. Masih mending kembali kalau tidak kembali gitu. Nah, bagaimana cara mereka untuk meminta kepada orang-orang yang dekat mereka? Tentu pertama berdasarkan kekuasaan mereka, kedua orang yang memang sudah dipercaya oleh mereka beberapa lama ya. Kemudian yang ketiga ada hubungan darah. Artinya bahwa kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang dipercaya oleh para tersangka korupsi ini, pertama ada hubungan darah gitu ya. Entah itu dia anak gitu kan, entah itu dia saudara kandung, seperti itu. Kemudian perkawinan ya, entah suami istri ya, tergantung siapa yang berkuasa. Kalau dia berkuasa istri, maka suaminya yang biasanya sudah pernah berkuasa sebelumnya itu yang akan menjadi orang kepercayaan dan menjadi kuat gitu kan. Karena biasanya justru orang-orang atau pejabat-pejabat itu lebih takut sama pejabat yang lama ini, yaitu suaminya gitu kan. Karena dianggap lebih berkuasa dari istrinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kedua ya. Yang kedua itu hubungan karena dulu pernah mungkin satu organisasi gitu kan, atau sekarang masih satu organisasi gitu kan. Seperti yang kemarin kita bisa lihat dalam suatu partai politik ya. Nah, itu seperti itu, dan mereka berarti udah ada rasa saling percaya di situ gitu. Kemudian selanjutnya hubungan kerja. Nah, ini biasanya bawahannya kan, nggak mungkin bawahan mau korupsi jual atasan, pasti atasan yang korupsi nyuruhnya bawahan. Pengalaman saya biasanya ajudan gitu kan, atau orang-orang di bawahnya ya, kepala-kepala dinas gitu kan, yang dipercaya oleh dia gitu. Atau kemudian yang ketiga itu adalah orang-orang yang secara struktural di bawah dia. Misalnya kemarin kan panitera juga ya, panitera pengganti itu kan, ketika kemarin hakim, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seorang koruptor pun dia tidak mempercayai semua orang. Seorang koruptor pun takut akan ketahuan. Seorang koruptor pun dia tidak ingin masuk penjara. Seorang koruptor pun ingin supaya korupsi yang dilakukan olehnya itu tidak diketahui oleh penegak hukum. Artinya bahwa membongkar kasus korupsi itu benar-benar membutuhkan effort. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik adalah bahwa sebenarnya ada suatu kesadaran dari para koruptor bahwa mereka itu menjadi incaran penegak hukum ya, berdasarkan barang bukti ya tentu saja yang ada gitu ya. Tapi sekali lagi itu ternyata tidak membuat hasrat mereka untuk korupsi itu hilang. Karena seperti yang sudah sering saya sampaikan, seorang koruptor itu dia mempunyai sifat
rakus ya, tamak dan punya pikiran selama dia berkuasa, selama dia memegang jabatan, selama dia masih menjadi orang yang disegani, orang yang dihormati, dia pasti akan korupsi dan tidak pernah akan ada puasnya dia melakukan korupsi. Selama masih ada anggaran, selama masih ada lelang jabatan, selama masih dia yang menentukan siapa yang menjadi pejabat, selama masih ada perizinan gitu ya. Dan selama ada hal-hal yang menghasilkan uang, dia pasti akan tetap korupsi. Walaupun uangnya itu ketika dia korupsi sama dia, itu tidak menambah kekayaannya yang sangat luar biasa atau sangat kaya gitu kan. Tetapi ya seorang koruptor ya 5 juta, 10 juta pun gitu kan. Ketika itu adalah tahu bahwa itu adalah dan tanda kutip bisa dikorupsi sama dia akan korupsi. Sekali lagi, hindari korupsi. Korupsi itu membunuh bangsa kita, membuat perekonomian menjadi hancur dan hanya membuat segelintir orang itu kaya. Mengapa? Karena korupsi membuat hal-hal yang tidak adil di negeri kita. Kesenjangan ekonomi semakin luar biasa. Dan itu kan terbukti ketika koruptor dengan dana hasil korupsinya itu membeli barang-barang mewah yang hanya dinikmati dia dan keluarganya. Sekali lagi, perlawanan terhadap korupsi harus selalu kita galakan dan harus ada orang-orang yang berani untuk bersuara anti korupsi. Demikian, salam anti korupsi.